Masih ingat, masih jelas di ingatan kita sebutan dinasti kepada Jokowi dan keluarga. Ya, Jokowi yang presiden, kemudian sekarang wakil presiden terpilih adalah anaknya Gibran. Ya, pencalonan Gibran dikatakan karena pengaruh Jokowi. Partai politik banyak yang menginginkan Gibran jadi cawapres, jadi calon mereka, ya. Dan Gibran menentukan sendiri kepada siapa dia berdampingan, berpasangan kepada Prabowo dan menang. Ya. Ketika Gibran memilih Prabowo dan Prabowo programnya adalah meneruskan program Jokowi, maka keluarlah kata dinasti, ya, keluarlah kata dinasti. Oke. Nah, kata dinasti ini keluar dari siapa? Keluar dari lawan politik mereka, ya. Sementara mari kita lihat apa itu pemilihan yang kemarin adalah Prabowo Gibran dicalonkan oleh partai. Yang menentukan kemenangan mereka adalah rakyat yang memilih, bukan partai atau bukan Jokowi yang menentukan bahwa Gibran apapun yang terjadi harus menjadi wakil presiden. Ya. Kalau itu terjadi, itu namanya dinasti. Apa kata raja, apa kata ratu, apa kata pangeran, itu harus dituruti oleh rakyatnya, ya kan? Itu dinasti itu, ya kan? Tetapi ini enggak, rakyat yang menentukan, rakyat yang memilih siapa yang menjadi pemimpinnya, ya kan? Sampailah kita di pelantikan caleg yang menjadi DPR RI terpilih, legislatif terpilih, anggota legislatif terpilih, ya. Siapa yang dilantik? Partai yang mengatakan bahwa Jokowi itu dinasti, kalau kita lihat sekarang, tapi sekalipun mereka menyangkal, ini adalah contoh konkret sebuah sistem dinasti. Sri Rahayu mengundurkan diri, si Arteria Dahlan mengundurkan diri. Yang punya jatah harus yang naik itu adalah Sri Rahayu. Kalau Sri Rahayu nggak naik, maka Arteria Dahlan. Tapi Arteria Dahlan pun nggak naik. Kenapa mereka berdua nggak naik? Katanya, kata Arteria Dahlan, dia royal kepada keluarga besar Bung Karno. Seroyal apa? Ya? Seroyal apa? Sejujur apa dia? Ya kan? Sekarang si Deddy Sitorus mengatakan untuk menjadi anggota DPR RI itu menghabiskan minimal 30 miliar. Itu jelas-jelas disampaikan di acaranya Karni Ilyas, ya. Dan ditimpali oleh Profesor Yusril Issa Mahendra. Oke? 30 miliar untuk menjadi anggota DPR RI itu kata Deddy Sitorus. Nah, sekarang pertanyaannya, ikhlas enggak? Ikhlas enggak Bu Sri Rahayu juga Arteria Dahlan uang 30 miliar itu begitu saja? Bagaimana juga di berkampanye? Apakah di berkampanye juga mengatakan bahwa suara yang didapatkan nanti jika dia ternyata tidak lolos, suara itu akan diberikan kepada si Romi? Atau Bu Sri Rahayu mengatakan begitu? Sampai hari ini saya yakin dan percaya tidak ada caleg-caleg yang berkampanye seperti itu. Mereka berkampanye berjanji-janji bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana pokoknya rakyat itu bahagia, maju, sejahtera dan segala macam, ya. Tapi sekarang apa kata si Arteria Dahlan, dia royal kepada keluarga besar Bung Karno. Ternyata dia bukan royal kepada partai, apalagi kepada negara. Dia hanya royal kepada keluarga besar Bung Karno. Artinya apa? Dia royal kepada raja, dia royal kepada ratu. Ya. Itu apa itu? Dinasti kan? Nah,
Bagaimana itu terjadi juga? Kenapa jadi si cucu Bung Karno yang maju, si Romi ini? Saya yakin dan sangat yakin karena si Burato ini punya hak prerogatif. Apa kata dia? Semua harus turut, ya kan? Semua harus turut, ya kan? Nah, Romi, kau naik. Misalnya nih, Romi kau naik, ya nggak bisa Buratu, saya kan kalah, udah naik. Pokoknya yang dua minggir, mundur kan? Majulah si cucu ini, si cucu Bung Karno ini. Ya kan, seperti itulah. Ya duga-dugaan kita lah, duga-dugaan kita ya. Kita menduga, tidak mengatakan bahwa itu yang sebenarnya, itu dugaan. Berdasarkan apa? Berdasarkan logika ya. 30 miliar kata Denny Sitorus menjadi anggota DPR RI dibuang begitu saja sama si Sri Rahayu dan sama Arteria Dahlan. Ya kan? Mereka buang itu saja. Kata royal kepada keluarga besar Bung Karno. Terus yang menjadi persoalannya sekarang lagi itu apa? Pengkhianatan kepada rakyat. Rakyat telah memilih dia, tetapi suara rakyat dia tidak anggap sama sekali. Kita tidak anggap sama sekali suara rakyat. Suara pemilih itu mereka tidak hargai. Dengan mudah mereka melupakan itu. Pokoknya yang maju Romi. Itulah dinasti. Apa kata ratu? Apa kata raja? Rakyat harus turut. Rakyat harus ikut, harus nurut.